Kami bangga jadi mahasiswa UINSI Bersyekh Nurjati. Dengan ilmu meraih asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa'ala, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihil anjumi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan untuk senantiasa terus belajar agamanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Adik-adik santriwati yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan senantiasa Allah lapangkan hatinya untuk terus menerima ilmu yang dipelajari setiap saat, di setiap hari. Sebelum kita memulai, mari kita luruskan niat terlebih dahulu. Karena husulul ilmi wal fahmi bi khulusin niyah. Diperolehnya pengetahuan dan pemahaman yang kita upayakan dalam belajar itu tergantung bagaimana kemurnian niatnya. Ya, kita hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan, wawasan, ya, akan tetapi untuk memahami hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, ya, supaya ibadah yang kita jalankan bisa diterima dan bisa memiliki nilai di sisi Allah. Karena yang namanya ilmu, sekecil apapun ilmu, jika diniatkan karena Allah, insya Allah akan menjadi pelita, akan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Ya, baik adik-adik ya, malam ini kita akan membahas suatu tema yang sangat familiar, sangat dekat dengan kehidupan perempuan, terutama muslimah yang beragama Islam. Namun hal ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibahas dan dibicarakan. Ya. Adik-adik, coba Kang Baim ingin bertanya sebentar, ya. Pernah tidak kalian ketika keluar darah, bagi yang sudah mungkin keluar darah ya, sudah berusia 9 tahun, ketika keluar darah, pernah tidak kalian merasa bingung, ini darah haid atau bukan? Boleh sholat atau tidak? Ya. Kemudian harus mandi atau belum? Sudah wajib mandi atau belum maksudnya? Ya. Tenang ya, ini nanti akan diketahui dalam pembahasan. Pertanyaan semacam itu bukan berarti tanda keraguan dalam hati kalian ya, yang mengurangi keimanan atau kemantapan hati. Akan tetapi justru pertanda bahwa kalian ingin beribadah ya, ingin sekali beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan benar ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan ya, bahwa yang namanya haid adalah ketetapan Allah atau sunnatullah bagi para wanita ya, untuk kaum wanita, untuk adik-adik sekalian. Bukan suatu aib, suatu kejelekan ya, dan juga bukan sesuatu yang memalukan. Oleh karena itu,
malam ini ya kita akan mempelajari dan memahami tentang darah rutinitas wanita atau kebiasaan wanita. Ya, nanti kalian ketika sudah mencapai umur untuk imkanul haid, mungkin untuk haid, itu akan memiliki rutinitas kebiasaan keluar darah. Ya. Darah kebiasaan wanita itu ada 3. Yang pertama haid, nifas, yang kedua nifas ya, dan yang ketiga istihadah. Ya. Pengetahuan dalam hal ini tentang darah kebiasaan wanita bukan hanya sekedar teori adik-adik, ya, akan tetapi berkaitan langsung ya dengan sah atau tidaknya ibadah yang kalian jalankan, kalian laksanakan setiap hari. Misalnya sah tidaknya sholat fardu utamanya, terus sah tidaknya puasa Ramadan ya, membaca Al-Quran, kemudian bahkan hubungan suami istri nanti di masa depan, nanti ketika kalian sudah memiliki suami, sudah berumah tangga. Oleh karena itu nanti ketika Kang Baim menjelaskan, mohon disimak dengan baik ya. Dan jika ada sesuatu yang belum bisa dipahami atau belum jelas, insya Allah bisa ditanyakan setelah sesi materi ya, setelah dijelaskan sedikit. Adik-adik santriwati yang dirahmati Allah ya, dalam fikih Islam utamanya dalam mazhab Syafi'i, darah yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan wanita utamanya dari pangkal rahim, keluar dari pangkal rahim, tidak semuanya diberi nama dan dihukumi sama ya. Oleh karena itu para ulama fikih fuqaha membaginya dalam 3 jenis. Yang pertama ada darah haid, yang kedua ada darah nifas, dan yang terakhir ketiga ada darah istihadah ya. Ketiga jenis darah ini berbeda hukum, berbeda batasan waktu ya, dan juga berbeda dampaknya terhadap boleh tidaknya kalian yang menjalankan ibadah. Maka dari itu tidak boleh disamaratakan dan jangan sampai keliru dalam mengidentifikasi, membedakan 3 jenis darah tadi ya adik-adik ya. Ya, jika salah memahami maka bisa berakibat fatal. Misalnya sholatnya yang harusnya dikerjakan ya, tidak dikerjakan ya. Sholatnya yang harusnya tidak dikerjakan atau jangan dikerjakan, malah dikerjakan. Nah, dan ini berarti kan menunjukkan mengetahui, memahami tentang 3 jenis darah tadi itu bukanlah hal yang sepele ya, karena menyangkut hubungan kalian kepada Allah dalam beribadah. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu darah haid. Adik-adik, secara bahasa haid bermakna atau memiliki arti as-sayalan, artinya adalah mengalir ya. Ini sesuai dengan realitas keluarnya darah haid itu kan mengalir ya. Sedangkan secara syariat para ulama menjelaskan bahwa haid adalah ad-damul khariju min farjil mar'ati ala sabili syihhati min ghairi sababil wiladah. Apa artinya? Darah yang keluar dari kemaluan wanita, dari pangkal rahim tepatnya ya, dalam kondisi sehat, bukan karena melahirkan. Artinya apa? Darah haid itu darah yang keluar secara alami ya.
dia tidak keluar karena luka ya atau sakit, juga tidak keluar karena nifas ya, setelah melahirkan. Ini penting untuk dipahami sejak dini ya adik-adik, agar kalian tidak keliru dalam menentukan hukum untuk menjalankan ibadah ya. Berikutnya adik-adikku sekalian, darah haid itu memiliki ciri khas, memiliki karakteristik. Di antaranya yang pertama, warnanya lebih gelap ya, bahkan cenderung kehitaman. Kedua, terasa panas ya. Bagi yang mengalami akan merasa panas, entah di bagian apanya, wallahu a'lam ya. Ya karena kambing kan tidak mengalaminya. Dan yang ketiga, kadang disertai rasa nyeri, senut-senut ya. Dan yang terakhir, yang keempat, aromanya atau baunya tidak sedap. Ciri-ciri yang telah Kang Bayu sebutkan tadi itu bisa membantu kita membedakan antara darah haid dengan darah istihadah atau darah penyakit. Ya, tidak perlu jijik adik-adik ya ketika membahas tentang darah kebiasaan wanita. Ya, tidak perlu malu dalam membahas ini ya. Ini ilmu, dan ilmu itu adalah suci. Ya, ilmu adalah cahaya. Adik-adik dipersilakan nanti setelah dijelaskan secara keseluruhan sampai selesai mencatat poin-poin penting ya, tidak harus semuanya, cukup yang menurut adik-adik belum dipahami ya, masih ingin ditanyakan. Karena yang namanya belajar ya, belajar fikih terutama itu harus secara bertahap. Tidak bisa langsung paham seluruhnya, harus seketika malam itu juga paham ya, nanti bertahap. Sekarang belum ada yang belum dipahami, nanti ditanyakan di pertemuan selanjutnya, di sesi selanjutnya, atau nanti bisa di luar sesi ya. Yang penting kita tahu terlebih dahulu akan dasarnya, seperti dasar tentang darah haid ini ya, pengertiannya, kemudian tadi karakteristiknya ya, itu penting untuk diketahui sebagai dasar. Baik adik-adik santriwati sekalian, tadi kita sudah memahami bersama apa itu darah haid, baik dari sisi bahasa ya, istilah syariat, maupun ciri-ciri atau karakteristiknya. Ya, sekarang kita akan melanjutkan ke pertanyaan penting yang nanti akan mengarah suatu ke pembahasan. Apa pertanyaannya? Apakah hukum haid itu hanya pendapat ulama semata? Ya, atau benar-benar memiliki hukum ya, memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis ya. Jawabannya adalah ya, hukum haid itu memiliki sumber yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 122 ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka para sahabat bertanya kepada engkau tentang darah haid ya, tentang haid. Katakanlah wahai Muhammad, haid itu adalah suatu kotoran ya, jadi yang namanya haid itu kotoran. Ayat tadi menunjukkan bahwa haid adalah kondisi khusus yang Allah sendiri telah menjelaskan hukum-hukumnya, bukan merupakan hasil buatan manusia ya, terutama para ulama ahli fikih ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, sabdanya bagaimana? Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Artinya haid ini, ya, ini tuh maksudnya haid adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi anak-anak perempuan keturunan Adam. Artinya, ya, kalian semua adik-adik, ya, kaum perempuan. Dari hadits tadi maksudnya apa? Maksudnya menjelaskan bahwa haid bukan suatu hukuman, ya, dari Allah, juga bukan suatu kekurangan aib, ya, dan bukan juga sebagai penghalang, ya, kemuliaan seorang wanita. Justru Islam datang dengan mengatur, ya, penuh kasih sayang agar ibadah kaum wanita bisa tetap terjaga dan teratur sesuai undang-undang yang telah disyariatkan. Adik-adik solehah sekalian, coba kalian bayangkan, jika tidak ada penjelasan mengenai hukum haid, ya, dalam syariat Islam, apa kira-kira yang akan terjadi? Ya, pasti akan banyak dari kaum wanita, ya, yang memaksakan sholat dalam kondisi kotor atau dalam kondisi keluar darah, ya, di mana dalam kondisi tersebut sebenarnya menjalankan sholat itu tidak wajib atau bahkan jangan dijalankan, ya. Dan juga nanti sebaliknya, ya, padahal dalam kondisi suci tidak keluar darah namun tidak menjalankan kewajiban sholat, ya, meninggalkan sholat padahal posisi wajib, ya. Maka dari sinilah, ya, keindahan syariat Islam, adik-adik. Allah tidak membebani, akan tetapi memberikan bimbingan melalui syariatnya, ya. Adik-adik santriwati yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan yang sering membuat bingung kaum perempuan, yaitu tentang durasi haid, ya. Adik-adik, dalam mazhab Syafi'i durasi haid telah ditentukan dengan sangat jelas, ya. Yang pertama, ya, al-aqal paling sedikit adalah sehari semalam, yaitu 24 jam, ya. Bahasa Arabnya yaumun walailatun, paling sedikit sehari semalam. Kemudian yang paling banyak, aktsaruhu al-aktsar, itu 15 hari, 15 malam. Kemudian yang menjadi keumuman atau kebiasaan banyak kaum wanita adalah 6 sampai 7 hari, 6 atau 7 hari, ada juga yang 8 hari, ya. Jika darah keluar kurang dari 24 jam, maka sudah dipastikan itu bukan darah haid, ya. Dan jika darah keluar lebih dari 15 hari, 15 malam, maka dipastikan juga darah tersebut bercampur dengan darah istihadah, darah yang rusak, ya, karena sakit, karena penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ya, bersabda kepada Hamnah binti Jahsy, ya, di mana beliau ini mengalami darah yang keluar terus menerus, ya, tidak berhenti, tidak kunjung berhenti. Sabdanya bagaimana? Rasulullah memerintahkan agar ia berhaid saja sekitar 6 atau 7 hari, sebagaimana keabsahan kebiasaan kaum wanita, ya, wanita yang lain.
tahidi fi ilmillahi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam kama tahidun nisa wa yatuhurna miqata haidihinna wa tuhrihinna. Ya. Kata Rasulullah kepada Hamnah binti Jahsy, sudahlah, berhaid sajalah engkau dalam ilmu Allah, artinya dalam ketetapan Allah selama 6 atau 7 hari, sebagaimana wanita lain berhaid dan suci pada waktu haid dan suci mereka. Ya, artinya mengikuti keumuman kebanyakan perempuan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, dari penjelasan hadis tadi menunjukkan bahwa syariat Islam itu selalu mempertimbangkan kebiasaan dan kondisi hambanya, kondisi manusia, bukan memberatkan. Ya, seperti atau sebagaimana dalil yang sangat familiar di kalangan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik adik-adik, bagian yang sangat penting ini ya harus bisa kalian pahami ya. Oleh karena itu silakan nanti dicatat dan diingat baik-baik. Jangan tergesa-gesa untuk menyimpulkan sendiri ketika masih ragu dan belum paham. Jika suatu hari adik-adik mengalami keraguan, ragu-ragu, maka silahkan bertanya. Ya, karena bertanya ketika kita tidak tahu atau ragu dalam sesuatu itu lebih selamat ya daripada menebak-nebak atau menduga. Ya, karena dalam ibadah keyakinan itu lebih utama daripada dugaan ataupun keraguan. Al-yaqin ya, al-yaqin la yuzalu bisyak. Kemantapan keyakinan itu lebih utama ya, tidak bisa hilang, tidak bisa dikesampingkan karena adanya keraguan atau dugaan ya. Sekarang kita lanjutkan ke jenis darah yang kedua, yaitu darah nifas. Apa itu darah nifas? Ulama fikih fuqaha mendefinisikan huwad damul khariju aqibal wiladah. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan atau pasca melahirkan, bukan sebelumnya ya. Dan juga bukan keluar karena sakit atau penyakit. Durasi darah nifas sendiri menurut para ulama ya, yang paling sedikit adalah lahdzatan atau majatan, sekejap. Kemudian yang paling banyak ya, paling lama yaitu 60 hari. Dan yang ketiga yang umum ya, kebiasaan wanita setelah melahirkan dia nifas selama 40 hari ya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para wanita yang sedang bernifas meninggalkan sholat selama 40 hari ya, sebagaimana disampaikan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Ya. Para wanita yang sedang nifas duduk di sini artinya tidak menjalankan sholat ya, menahan diri dari sholat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari ya. Namun perlu diingat ya, jika seorang wanita melahirkan tapi tidak melihat darah, tidak ada darah yang keluar, tidak ada darah yang terlihat, maka wanita tersebut tetap dihukumi suci. Artinya apa? Hukum nifas tidak berlaku kepadanya ya, tidak memiliki nifas. Sampai di sini
adik-adik sekalian, kita bisa melihat bahwa yang pertama, haid dan nifas itu punya batasan yang sangat jelas. Ya, berbeda ya. Punya hukum yang berbeda pula. Dan yang terakhir, tidak boleh diserupakan dan dicampur adukan. Ya, karena masing-masing haid sendiri, nifas sendiri. Dan setelah ini kita akan masuk ke pembahasan yang paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari kaum wanita ya, yaitu istihadah atau darah penyakit. Dan pembahasan ini biasanya paling banyak menimbulkan pertanyaan ketika mengalami istihadah. Istihadah adalah darah penyakit, bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. Fuqaha, para ulama fikih menjelaskan bahwa istihadah adalah ad-damul khariju li'illatin min 'irqin min adnar rahimi ya fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Apa artinya? Istihadah adalah darah haid istihadah adalah darah yang keluar karena gangguan atau penyakit ya, dari pembuluh darah di pangkal rahim pada selain hari-hari haid dan juga nifas. Artinya darah istihadah bukan darah yang keluar secara alami ya, menurut kebiasaan atau rutinitas dalam bulanan. Dan hukumnya pun nanti berbeda. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Wanita yang mengalami istihadah tetap dihukumi suci. Akan tetapi dia itu berhadat terus-menerus ya. Daimatul hadat. Jari wong Jawane hadatnya langgeng ya. Jadi berhadat terus-menerus. Apa maksudnya? Perempuan yang istihadah, dia tetap wajib menjalankan sholat fardu, tetap wajib berpuasa wajib, puasa Ramadan, tetap boleh membaca Al-Quran, dan juga boleh beribadah seperti biasa, namun dengan kaifiyah atau tata cara khusus. Kaifiyah atau tata caranya, jika seorang wanita istihadah, dia akan melaksanakan sholat fardu, maka langkah-langkah yang harus dia jalankan adalah yang pertama, ya, segera membersihkan darah dari, mohon maaf, kemaluannya, ya. Dan yang berikutnya menutup atau menyumbatnya dengan semisal pembalut, ya. Sekarang kan pembalut ya, kalau dulu belum ada, ya, sumpel. Dan berikutnya segera berwudu setelah masuknya waktu sholat ya, kegiatan langsung. Kemudian yang berikutnya segera melaksanakan sholat tanpa ada jeda yang lama ya, jadi harus mualah. Wudunya ini yang tadi telah ia jalankan untuk melaksanakan sholat fardu hanya berlaku untuk satu waktu sholat fardu saja. Artinya hanya untuk menjalankan sholat fardu yang tadi. Jika masuk waktu sholat fardu berikutnya, maka wudunya harus diulang kembali atau berwudu lagi. Ya. Dari sini adik-adik ya, membuktikan bahwa syariat Islam itu mendetail, ya, sangat diperinci, tapi tetap dalam koridor memudahkan, tidak memberatkan. Sekarang Kang Baim mau bertanya ya, sebelum melanjutkan ke pembahasan larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Pertanyaannya, jika seorang wanita yang sedang istihadah, dia tidak sholat karena mengira dirinya masih dalam keadaan haid, apakah itu boleh dan benar? Jawabannya adalah tidak boleh dan tidak dibenarkan. Alasannya apa? Karena yang namanya istihadah ya, itu tidak menggugurkan kewajiban sholat.
Maka penting sekali bagi setiap muslimah, ya, adik-adik sekalian, untuk mengenali jenis darah yang satu ini. Ya. Baik adik-adik, setelah kita memahami 3 jenis darah wanita, haid, nifas, dan istihadah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang penting berikutnya, yaitu larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas. Mohon diperhatikan karena larangan-larangan ini, ya, ini penting untuk diketahui dan tidak berlaku bagi wanita yang sedang istihadah. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami dan tertukar pemahaman. Yang pertama, wanita yang sedang haid atau sedang nifas tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan melaksanakan sholat haram, ya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, dan tidak wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika masa haid setelah dia tuntas. Yang kedua, wanita yang sedang haid atau sedang nifas tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk berpuasa, haram juga, ya. Namun ketika nanti dia telah tuntas dari masa haidnya atau nifasnya, wajib mengqadha puasa-puasa wajib, ya, yang telah dia tinggalkan ketika kondisi haid ataupun nifas, seperti puasa Ramadan. Hal ini berdasarkan keterangan langsung dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana yushibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami mengalami hal itu, ya, ketika telah tuntas masa haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Larangan yang ketiga bagi wanita yang sedang haid atau nifas adalah membaca Al-Quran. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal ini jika diniatkan sebagai bacaan Quran, jadi niatnya untuk membaca Al-Quran. Salah satu dalil yang melarang wanita yang sedang haid atau nifas untuk membaca Al-Quran adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Artinya, janganlah orang yang sedang janabah, orang yang junub, dan wanita yang sedang haid membaca sedikit pun dari Al-Quran, ya. Namun adik-adik, dalam larangan ini juga ada pengecualian seperti sebelumnya. Jika lafaz yang sama dari Al-Quran yang dilafalkan diniatkan sebagai zikir, ya, atau doa, maka diperbolehkan. Misalnya mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ketika hendak makan misalnya, atau membaca tarjih Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendapatkan suatu musibah, itu diperbolehkan dilafalkan oleh wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Adik-adikku sekalian, bagian ini juga sering disalahpahami. Maka dari itu jangan ragu untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya kepada yang tahu, kepada guru ketika kalian ragu atau tidak tahu. Karena malu dalam ilmu, ya, malu bertanya dalam hal keilmuan itu bisa menjerumuskan pada kesalahan yang fatal dalam beribadah. Islam tidak memerintahkan untuk menebak-nebak atau menduga, ya, tapi untuk belajar dengan mantap dan yakin dengan memahami yang sebenar-benarnya. Berikutnya, larangan yang keempat
adalah menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menyentuh mushaf dan juga membawanya. Apa itu mushaf? Yaitu kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang menjelaskan bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang bersuci, menyucikan diri. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya, yakni Al-Quran, kecuali orang-orang yang disucikan atau menyucikan diri. Ada dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. Namun adik-adik ya, jika membaca Al-Quran melalui hafalan tanpa melafalkan atau melihat tulisan tanpa menyentuh apalagi membawa mushafnya, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana kebiasaan para santri hamalatil Quran, penghafal Al-Quran di pondok-pondok pesantren tahfidz ya. Mereka melaksanakan pendapat ini ya, jadi diperbolehkan ketika melafalkan hafalan ya, melafalkan hafalan tanpa menyentuh mushaf atau membawa mushaf. Mushaf ya, bukan tafsir. Nah, ini menurut sebagian pendapat juga, jadi tetap ada khilafiyah. Silahkan mau mengikuti pendapat yang mana ada khilafiyah. Kemudian larangan yang kelima adalah masuk dan berdiam diri di dalam masjid ya, dan juga lewat di dalamnya ketika takut atau khawatir ada darah yang menetes. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid ya, baik untuk iktikaf, untuk belajar, mengaji misalnya, ataupun sekedar duduk-duduk beristirahat ya. Salah satu dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la uhillul masjidah li haidin wala junubin wala li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang sedang janabah, orang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Akan tetapi jika sekedar melewat atau lewat saja di dalam masjid dalam keadaan darurat dan tidak khawatir mengotori masjid dengan tetesan darahnya, maka sebagian ulama berpendapat boleh ya, silahkan. Mengapa ada larangan ini? Tidak boleh masuk dan berdiam diri di dalam masjid ya, semata-mata karena untuk menjaga kesucian rumah-rumah Allah, bukan bermaksud untuk membatasi aktivitas yang positif. Masuk ke dalam masjid kan positif ya, tapi tidak boleh dulu ketika dalam kondisi haid atau nifas. Larangan keenam adalah tawaf atau mengelilingi Ka'bah, baik tawaf wajib seperti tawaf ifadah ataupun tawaf sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk menunda pelaksanaan tawafnya hingga ia dalam keadaan suci, tuntas dari haidnya. Beliau bersabda, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Wahai Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji, lakukan. Hanya saja jangan engkau tawaf di sekitar Ka'bah hingga engkau dalam keadaan suci. Artinya sebelum suci jangan dulu tawaf. Ya. Di sini tawaf disamakan hukumnya dengan sholat.
ya, yang mensyaratkan kesucian. Berikutnya larangan yang ketujuh adik-adik adalah melakukan jima, ya. Mohon maaf, yaitu berhubungan suami istri dengan penetrasi pada, mohon maaf, kemaluannya, ya. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan agar menjauhkan diri, ya, untuk kaum laki-laki dari wanita pada masa-masa haid, waktu haid, sehingga mereka benar-benar kembali kepada keadaan suci. Allah berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna, ya. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri, ya, dari wanita di waktu atau di masa haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka kembali dalam keadaan suci. Surat Al-Baqarah ayat 222. Ya. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu menjaga sisi kehormatan, ya, dan juga sisi kesehatan. Jadi karena kondisi haid itu tadi disebutkan adalah kotoran, ya, jangan dulu melakukan suatu hubungan dalam kondisi kotor, ya, karena dampaknya adalah kepada kesehatan, ya. Larangan ini bukan semata-mata untuk melarang tanpa dasar atau tanpa alasan, ya. Berikutnya larangan yang ke-8, yang merupakan larangan yang terakhir bagi wanita yang sedang haid atau nifas, yang akan kami jelaskan pada pertemuan malam ini, yaitu istimta, bersenang-senang antara pusar dan lutut antara suami dan istri tanpa adanya suatu penghalang dan dengan disertai syahwat, meskipun tidak sampai melakukan ritual hubungan badan atau jima. Namun jika istimta'nya itu memakai penghalang, kain ataupun baju, maka masih diperbolehkan. Dalilnya adalah isna'u kulla syai'in illan nikah. Wahai laki-laki, silahkan lakukanlah segala sesuatu dengan istrimu kecuali nikah. Nikah di sini adalah istimta', bersenang-senang di antara anggota badan, ya, pusar sampai lutut. Larangan ini adalah suatu bentuk penjagaan adab atau etika dan juga merupakan batasan syariat. Adik-adikku sekalian, jika darah haid atau nifas telah berhenti atau tuntas, maka seorang wanita wajib mandi besar sebelum ia boleh melaksanakan sholat, berpuasa, atau berhubungan suami istri. Dan perlu diperhatikan, ya, tidak boleh bagi suami haram menggauli istri sebelum istrinya itu melaksanakan mandi wajib atau mandi besar, meskipun darah haidnya itu sudah tuntas ataupun berhenti. Ya. Ketegasan ini menunjukkan bahwa kesucian dalam Islam itu bukan hanya fisik, soal fisiknya saja, akan tetapi juga tentang hukumnya juga, soal hukumnya juga. Adik-adik santriwati yang dirahmati Allah, ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah ini menjadi wajib dipelajari oleh kalian, oleh kita semua, ya, laki-laki juga, dan bahkan yang paling utama berkewajiban, ya. Jika merasa malu bertanya kepada seorang guru laki-laki, maka Islam memberi jalan keluar. Silahkan kalian bertanya dengan perantara mahram, didampingi mahramnya, suaminya kah, atau adiknya, atau kakaknya, orang tuanya, silahkan. Atau bisa belajar kepada ustazah, guru wanita yang paham, ya, mengenai ilmu haid, nifas, dan istihadah. Pokoknya tidak ada kata malu dalam menuntut
ilmu agama, utamanya dalam hal ini untuk kalian. Ya, yang ada hanyalah penyesalan ketika nanti kalian menjalankan suatu ibadah tapi tanpa didasari ilmu, tidak tahu ilmunya. Adik-adikku sekalian, santriwati hamalatul dzikra, ilmu tentang darah kebiasaan wanita bukan sekadar aturan belaka, akan tetapi suatu pelita cahaya yang menjaga sholat kita tetap sah, cahaya yang menenangkan hati saat meninggalkan ibadah karena diperintah, ya, wajib untuk ditinggalkan dalam kondisi haid, dan cahaya yang mengajarkan bahwa Allah tidak membebani hambanya melainkan membimbing mereka. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar dalam agamanya dan menjadikan ilmu pengetahuan ini sebagai sebab diterimanya ibadah kita semua. Amin Allahumma amin. Akhir kata, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan malam ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang dapat diamalkan. Akhiru qawli wallahu muwaffiq li aqwamit thariq wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.